Salam sahabat Lampung Visual. Jumpa lagi bersama kami Serikat Media Cyber Indonesia Kabupaten Tulung Agung Barat. Saya sendiri Mukaddam bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulung Agung Barat, yaitu Pak Sadarsa. Selamat siang Pak Sadarsa. Siang Pak. Kami mohon kiranya dapat memaparkan apa saja yang telah dilakukan pada tahun Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung Barat ini selama tahun 2022 hingga pencapaiannya hingga saat ini. Baik, terima kasih Pak Mukaddam yang siang pagi hari ini telah bersedia hadir di ruang rapat Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung Barat. Jadi sebetulnya senantiasa hari ini Pak Kadis, saya laporkan tadi Pak Kadis mengucapkan permohonan maaf karena dia tidak bisa mendampingi. Beliau sedang melaksanakan ibadah umroh dalam keadaan cuti hari ini. Ya, semoga ibadah beliau dapat diterima dengan baik. Ya, amin. Jadi saya akan cerita sedikit apa yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Tulung Agung Barat. Yang pertama, kami itu mengampu tugas terhadap misi pada RPJM Bupati. Misi pertama itu terkait dengan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, tersedianya sarana prasarana jalan, jembatan dalam kondisi baik. Yang kedua, misinya adalah terkait dengan produktivitis dan efektivitas tenaga kerja. Jadi karena PU ini ada 5 bidang, nanti kita uraikan bidang apa saja. Yang pertama, bidang Bina Marga. Bina Marga ini menyelenggarakan jalan, pembangunan, rekonstruksi, rehab, perbaikan pasca bencana terkait dengan jalan, itu Bina Marga. Kemudian ada bidang Cipta Karya. Cipta Karya ini terkait penyediaan sarana prasarana dasar. Contoh bangunan gedung pemerintah, kemudian sanitasi, infrastruktur persampahan, pengelolaan sampah, penyelenggaraan drainase dan gorong-gorong, pengembangan pemukiman, itu Cipta Karya. Yang ketiga, bidang tata ruang. Bidang tata ruang ini mengampu tugas terkait dengan perencanaan, penyusunan, pemampatan ruang. Kemudian ada lagi bidang pengairan. Bidang pengairan ini mengampu tugas pengembangan sumber daya air. Ini banyak, ada sekitar 100 sub kegiatan yang dikelola oleh bidang pengairan. Kemudian ada bidang perencanaan dan bina jakon. Nah, ini yang kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada di PU. Jadi bidang bina jakon ini dia membina penyedia jasa konstruksi, membina manusia yang terlibat di dalam penyediaan jasa konstruksi yang ruang lingkupnya Kabupaten Tulung Agung Barat. Jadi dia bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu, peningkatan kualitas manusia yang bekerja di bidang konstruksi. Jadi itu kira-kira gambaran apa yang kami laksanakan di yang menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulung Agung Barat melalui bidang-bidang. Jadi apa saja yang kami kerjakan di 2022 ini? Pertama, masih kegiatan rutin terkait dengan penyelenggaraan jalan kabupaten. Ada pembangunan, ada rekonstruksi, ada peningkatan. Nah, ini sudah hampir 100% secara total dari target realisasi fisik kegiatan. Sudah hampir 100%. Kemudian bidang Cipta Karya ini pada tahun 2022 ada pembangunan gedung kantor kecamatan Tulambang Udi.
Ini progres fisiknya hampir 80% masuk ke tahapan finishing pengecatan. Kemudian ada penyediaan gedung perpustakaan dan arsip daerah. Gedung perpustakaan dan arsip daerah masa konstruksinya sedang berjalan. Ini kita minta doa dari kawan-kawan sekalian supaya dia bisa mencapai target pelaksanaannya, dan tahun depan mudah-mudahan sudah bisa operasional. Ya, semoga aja. Ada lagi kegiatan Cipta Karya ini terkait dengan sistem pemipaan air minum. Ini untuk mendukung akses 100% air minum masyarakat. Iya. Ada juga kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di bidang keciptakaryaan. Progres fisiknya kurang lebih 60%. Ini kegiatan swaklola yang dikerjakan oleh masyarakat. Jadi PU bekerja sama dengan masyarakat yang ditunjuk oleh kepala kampung untuk kegiatan sanitasi lingkungan masyarakat, lingkungan berbasis masyarakat. Nah, pengairan masih kegiatan rutin, pemeliharaan untuk jaringan irigasi yang sudah ada. Jadi supaya dia nggak rusak, ada kegiatan pemeliharaannya. Nah, tata ruang kegiatannya rutin, melayani pelaku usaha yang mengajukan izin rekomendasi terkait dengan pendirian bangunan, rekomendasi TKPRD. Karena sekretariat TKPRD ada di Dinas PU pada bidang tata ruang. Nah, bidang perencanaan Bina Jakon, ini kegiatan yang nampak tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober kemarin. Kita melakukan diklat terhadap 60 orang untuk manajemen pengawasan pekerjaan. Jadi ada 30 bersumber dari masyarakat, 30 sumber daya yang ada di PU, TKS PU, supaya itu tadi ada capaian peningkatan produktivitas tenaga kerja. Jadi peningkatan kemampuan mereka. Dan tanggal 27 sudah di asesmen, mudah-mudahan kita berdoa semua supaya 60 orang ini lulus dan dinyatakan kompeten. 27 November ini, Pak? Oktober ya. Kegiatannya sudah selesai. Sudah selesai. Nah, untuk ASN Dinas PUPR, Kepala Dinas berkomitmen, komitmen Kepala Dinas peningkatan sumber daya manusia yang ada di Dinas PUPR. Karena kita tahu kalau sumber daya manusianya meningkat, berarti kinerjanya berbanding tegak lurus. Pasti kinerjanya meningkat juga. Artinya, apakah menurut Pak Sadarsah tentang pembinaan Jakon ini tadi tidak kalah pentingnya dengan pembangunan fisik kira-kira gitu? Pasti, karena fisik salah satu target capaian kita melakukan pembinaan jasa konstruksi terhadap pelaku konstruksi. Salah satunya supaya pelaksanaannya tepat mutunya, tepat waktunya, supaya mereka lebih kompetitif dalam pelaksanaan, dalam menghadapi persaingan. Nah, sekarang dari sekian banyak pembangunan, baik pun dia gedung, kemudian sanitasi ataupun namanya pemipaan air minum ya Pak ya. Begitu juga dengan jalan. Nah, setelah nanti selesai diserah terimakan untuk masyarakat tentunya. Apa kira-kira pesan Pak Sadarsah untuk masyarakat yang sebagai penggunanya? Nah, itu nanti kalau kita serahkan kepada masyarakat, jadi masyarakat itu membuat kelompok penerima manfaat. Jadi kelompok itu akan menetapkan misalkan spamnya itu ada iuran atau tidak. Jadi mereka menetapkan iuran, menetapkan pengelolaan, menetapkan operasionalnya seperti apa. Jadi kami dari PU ini berharap apa yang sudah dibuat supaya sama-sama ikut merawat bukan terhadap
sanitasi dan spam saja. Iya. Ini terkait dengan jalan juga. Kami menghimbau pada masyarakat dan pelaku usaha supaya ketika menggunakan kendaraan itu sesuai dengan kapasitas jalan. Oh iya. Artinya Memperhatikan kapasitas demi apa dapat lebih awetnya infrastruktur yang kita buat, yang sudah ada, yang sudah dibuat itu, Pak Sadarsa menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan kendaraan sesuai dengan kapasitas. Ya. Mengimbau kepada masyarakat dan pelaku usaha. Oh iya. Ya, karena kan kalau masyarakat kita tahu sendiri kendaraan yang mereka pakai untuk alat transportasi kan bobotnya kecil. Kalau pelaku usaha, perusahaan ini yang mesti dihimbau, kendaraannya kan harus sesuai dengan kapasitas jalannya. Ya. Apakah tidak ada himbauan juga untuk kira-kira untuk masyarakat bahwa agar masyarakat itu juga turut merawat jalan yang ada itu? Artinya dalam hal ini tentunya sesuai dengan kapasitas masyarakat, sesuai dengan kemampuan mereka, kira-kira seperti itu, Pak Sadarsa. Himbauan kepada masyarakat supaya ketika infrastruktur sudah jadi, kita ini kan pembangunan infrastruktur kadang-kadang terbatas, Pak. Iya. Seharusnya jalan itu kan ada pelengkapnya, ada drainasenya. Kadang-kadang kan kita bangun jalan tidak dengan drainasenya. Drainasenya berupa galian. Nah, galian ini yang kami minta kepada masyarakat untuk dirawat. Contoh kalau dia mau mengeluarkan hasil produk barangnya, hasil alam yang dia tanam yang berdekatan dengan pembangunan jalan, itu drainase ini jangan ditutup. Kadang-kadang kan masyarakat untuk akses dia cepat dia tutup sehingga air nggak lancar meluap ke jalan, mempengaruhi kekuatan jalan. Ini himbauan kepada masyarakat supaya menjaga hal-hal yang seperti itu. Kalau untuk pemeliharaan cukup dia melaporkan kepada kami bahwa kegiatan ada jalan yang rusak, ada jalan yang perlu untuk diperbaiki. Itu aja. Koordinasi dengan bidang Bina Marga. Iya. Selain daripada fisik, kita kembali lagi ke masalah Jakon tadi. Dari sejumlah 60 personil yang ada yang sudah dikukuhkan itu. Ya, di asesmen. Ya, di asesmen itu. Apakah itu sudah seluruh daripada ASN yang ada di Dinas PUPR ini? Belum. Sebenarnya dia bukan ke ASN. Kalau ke ASN kita terkait dengan manajemen konstruksinya. Jadi itu kami rencanakan di tahun 2023 semester awal kami melatih meningkatkan kapasitas ASN Dinas PUPR untuk dilakukan diklat manajemen konstruksi terkait dengan pelaksanaan fisik, apa aja yang mesti dipahami. Jadi kalau untuk ASN itu kalau untuk tenaga lokal nanti kan ada berjenjang, ada level 1 dan level. Yang kita adakan kemarin itu level 4 dan level 5, dia manajerial, pengawasan di lapangan. Pengawasan di lapangan. Nah, kita pentingnya karena personel PU ini ketika dia terlibat di lapangan, dia harus memahami kenapa dia ditunjuk di situ. Kenapa dia diberikan kewenangan di situ? Mereka kan diberikan kewenangan untuk pengawasan supaya kegiatan ini tepat mutu. Jadi kenapa kita pilih pelatihan yang paling tepat untuk personil Dinas PUPR itu terkait dengan manajemen pengawasan proyek. Jadi yang baru kita latih itu terkait dengan manajemen pelaksanaan proyek. Nah, untuk ASN-nya kita akan latih besok di tahun 2023 terkait dengan manajemen konstruksi untuk peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas kan kita sebelumnya
Alhamdulillah 21 personil PU ini telah lulus, dinyatakan lulus sebagai insinyur. Jadi cukup besar jumlahnya, berada pada satu kantor, jadi 21 pegawai PU itu sudah berpredikat insinyur. Ya. Alhamdulillah, berarti kan dengan demikian kan, apakah kira-kira menurut Pak Sadarsah dengan beliau atau mereka itu bergelar insinyur sudah dapat dipercaya untuk hasil karya mereka kira-kira? Ya, kami yakin, Pak. Ya. Kami yakin. Karena kami berpikirnya seperti ini. Peningkatan disiplin, peningkatan kapasitas berarti berbanding tegak lurus terhadap peningkatan kinerja. Ya. Jadi kita pengen melahirkan 2-3 tahun ke depan kinerja PU itu lebih baik lagi. Ya. Oh ya, masih tetap masalah Jakon. Apakah tidak ada niatan ataupun rencana dari Dinas PUPR ini untuk membimbing atau membina daripada masyarakat Kabupaten Tulungagung Barat, yaitu misalnya rekanan ataupun dari tiuh-tiuh yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat ini untuk diadakan pembinaan terkait masalah Jakon tadi? Itu program rencana ke depan. Jadi sebetulnya 60 yang kami latih ini 30-nya bersumber dari masyarakat. Oh, 30-nya gitu. bersumber dari masyarakat. Iya, iya. Jadi ke depan nanti terhadap pelaku usaha jasa konstruksi. Ke depan ini terhadap pelaku jasa konstruksinya. Iya, iya. Jadi Januari kami melatih dulu orang PU. Januari, Februari kami melatih dulu orang PU. Kemudian berikutnya akan dijadwalkan terhadap pelaku usaha jasa konstruksi. Terkait dengan pengawasan proyek, manajemen proyek. Iya. Nah, itu nanti dia berjenjang. Dia levelnya berjenjang. Jadi kami sudah seperti kemarin kan kami bekerja sama dengan LSP Pertakindo Provinsi Lampung untuk melakukan diklat dan asesmennya. Ya. Oh, apakah tidak juga istilahnya tidak ada niatan dari dinas ini untuk melibatkan misalnya wartawan atau LSM agar semuanya mengetahui artinya suatu hal yang baik itu kira-kira? Nah, ini sebenarnya bagus, Pak. Ya. Bagus idenya. Kami mungkin nanti setelah PU personil PU, kemudian personil penyedia jasa konstruksi, kemudian nanti kita jadwalkan yang untuk rekan-rekan media. Tapi mungkin nggak semua, Pak, karena media di Tubaba ini cukup luas, cukup banyak jumlahnya. Nanti mungkin kami ambil perwakilan lembaga lah, perwakilan asosiasi dari media itu. Bagus juga untuk peningkatan pemahaman terhadap proses dan pelaksanaan konstruksi, supaya kita menyampaikan sesuatu hal, maksud dan tujuan kita itu tidak diartikan lain. Iya. Cocok Pak ya kira-kira? Cocok? Iya. Masih ada yang mau diuraikan Pak Sadarsah? Saya rasa mungkin itu cukup, Pak. Sudah cukup menggambarkan apa yang dikerjakan Dinas PUPR ini. Iya. Apa yang sudah dikerjakan pimpinan kami, dalam hal ini Pak Iwan Mursalin. Ya. Yaudah. Kami ini kan tinggal mengisi saja, Pak. Kita bagi 2 garis besar di kepemimpinan PUPR Tulungagung Barat ini. Ya. Zaman Pak Insinyur Pak Robin Shah itu terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar perkantoran, penyiapan, karena kita DOB baru, penyiapan gedung kantor, sarana prasarana. Di zaman kepemimpinan Pak Iwan Mursalin ini terkait dengan pembangunan karakter Tubaba. Ya. Jadi kami yang sekarang ini kabit-kabit baru yang ada sekarang pada tahun 2022 ini sudah mengisi terhadap karakter yang sudah dibentuk ini. Ya. Terima kasih Pak Sadarsah. Ya. Baiklah pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung Barat, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.